Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afrimita Azhara, NIM 119330054. Jadi kali ini akan menghitung total biaya dengan 3 metode untuk solusi awal. Yang pertama yaitu metode Northwest Corner, yaitu aturannya pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu kita melihat kebutuhannya adalah 150, kapasitasnya adalah 120. Maka kita isi kebutuhan dengan kapasitas maksimalnya 120. Karena kapasitasnya sudah habis pada P1G1, maka P1G2 dan P1G3 kita arsir. Kemudian kita isi pada sebelah kiri P2G1. Karena 150 sudah tercukupi 120, maka kurangnya yaitu 30. Karena sudah tercukupi, maka kita arsir bawahnya. Kemudian bergeser ke yang paling kiri yaitu P2G2. Permintaannya yaitu 70. Tetapi kapasitas sudah terpakai 30. Di sini kapasitas tinggal 50. Maka kita isi sesuai kapasitas yang tersedia. Kemudian P2G3 habis, kita arsir. Lanjut P3G2, kebutuhan 70, baru terpenuhi 50, maka kurangnya yaitu 20. Berlanjut bergeser. Kebutuhan 60, kapasitas 80 dikurangin 20 tadi, berarti 60. Yap, sudah selesai. Sekarang kita menghitung totalnya dengan rumus Z sama dengan 120 dikali 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 50 kali 10 ditambah 20 dikali 9 ditambah 60 dikali 10. 960 ditambah 450 ditambah 500 ditambah 180 ditambah 600. Totalnya adalah 2690. Untuk metode Northwest Corner atau NWC. Metode yang kedua yaitu metode less cost. Caranya adalah pilih sel yang biayanya terkecil. Sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Sesuaikan kembali, cari total biaya. Sel yang biayanya terkecil yaitu pada P3G1 yaitu 3. Kebutuhannya 150, kapasitasnya 80. Maka kita isi sesuai kapasitas terlebih dahulu. Kemudian sel yang biayanya satu tingkat
lebih besar dari sel pertama, yaitu 5. Kebutuhannya 70, kapasitasnya 120. Maka kapasitas dapat memenuhi kebutuhan. Kita arsir ke bawahnya. Tadi kita arsir ke sampingnya tadi. Kemudian kita pilih 6. Karena kapasitas 120 sudah terambil 70, maka sisanya adalah 50. Kebutuhan 60, maka kita isi sesuai kapasitas terlebih dahulu. Kemudian kita pilih yang selanjutnya adalah 8. Karena 8 tadi kapasitasnya sudah habis, maka kita arsir juga. Selanjutnya yaitu 12. 12 tadi kebutuhannya 60, baru tercukupi 50, maka kita isi 10. Kapasitas tinggal 70. Karena kebutuhan baru terpenuhi 80, kurangnya yaitu 70 sesuai dengan kapasitas tersisa. Di sini 70, maka kita isi. Selesai. Kita isi, kemudian kita hitung total. Z sama dengan 70 dikali 5 ditambah 50 dikali 6 ditambah 70 dikali 15 ditambah 10 dikali 12 ditambah 80 dikali 3. Hasilnya 350 ditambah 300 ditambah 1050 ditambah 120 ditambah 240. Maka totalnya adalah 2060. Selesai untuk metode less cost. Yang ketiga yaitu metode FAM. Cara aturannya yaitu mengurangkan selisih dari nilai terkecil dengan nilai terkecil yang lainnya, kemudian memilih hasil yang terbesar. Yang pertama adalah kita menghitung selisih baris. Selisih baris pertama yaitu yang kita pilih 6 dengan 5. Kedua 12 dengan 10. Yang ketiga 9 dengan 3. Dan untuk selisih kolom yaitu 8 dengan 3, 5 dengan 9, 10 dengan 6. Nilai yang terbesar hasilnya adalah 1, 2, 6, 5, 4, 4, maka 6 yang paling besar. Kemudian kita milih adalah baris dari P3. Baris dari P3 yaitu 3, 9, 10. Yang memiliki nilai paling kecil adalah 3. Maka kita akan mengalokasikan ke
P3G1. Kapasitas 80, kebutuhan 150, maka kapasitas akan diberikan full terhadap P3 dan G1. Untuk P3G2 dan P3G3 maka diarsir. Kemudian kita mencari kembali selisih baris. Tetap sama. Baris ketiga adalah habis. Dan untuk selisih kolom adalah 15 dikurang 8, 10 dikurang 5, dan 12 dikurang 6. Hasil yang terbesar adalah 6. Maaf, 7. Maka kita memilih kolom 7. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan 150 maka kurang 70. Maka yang dipilih adalah pada P1G1 8. Kita ambil 70 dari kapasitas 120. Maka kapasitas yang tersisa adalah 50. Karena kebutuhan sudah tercukupi, maka kita arsir. Selanjutnya kita menghitung selisih kembali. 5 dan 6 1, 10 dan 12 2, strip. Untuk yang ketiga adalah kolom 1 strip, kolom 2 10 dikurang 5 sama dengan 5, dan kolom 3 adalah 12 dikurang 6 sama dengan 6. Maka yang dipilih adalah 6. Kita pilih G3. Untuk G3 nilai yang paling kecil adalah 6. Maka kita akan mengalokasikan ke P1G3. Kapasitas yang tersedia tinggal 50, maka kita tulis 50. Di sini kurang 10. Minusnya 10. Kemudian karena kapasitasnya adalah sudah habis, maka kita arsir. Selanjutnya kita mencari selisih baris lagi. Habis 2 strip, ke bawah adalah habis, habis, dan habis. Maka otomatis yang kita pilih adalah di 2, yaitu P2. Di P2 adalah kita pilih 10. Di sini kebutuhan 70, kapasitas 80, maka terpenuhi. Dan untuk kebutuhan di P3, di G3 kurang 10, maka dapat dipenuhi dari kapasitas pada P2, yaitu sebanyak 10. Selanjutnya kita tinggal menghitung total. Z sama dengan 70 dikali 8 ditambah 50 dikali 6 ditambah 70 dikali 10 ditambah 10 dikali 12 ditambah 80 dikali 3 sama dengan 560 ditambah 300 ditambah 700 ditambah 120 ditambah 240, maka hasilnya adalah 1920. Merupakan hasil dari metode FAM. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.